Berapa? Janji ya Pak? Kira-kira pabrik nak kali aku Pak? Jalan lewat gang sana untuk anak orang. Jangan lu orang-orang perangkat itu penengah orang provokator itu. Silahkan, kalau misalkan sudah ditunggu, nanti ke ruangan jauh semua gitu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bapak Kapolres yang mewakili Pak Dandim dan Pak Kapolres Pati, Pak Forkominjam, Kepala Dinas terkait yang dengan hadir, dan perwakilan dari warga Wonorejo, Bapak semuanya yang kami hormati. Alhamdulillah syukur kita panjatkan karena pada siang ini kita dapat berkumpul di sini bersama proyek ini dalam rangka audiensi terkait dengan permasalahan warga Wonorejo, Kecamatan Wonorejo oleh kami. Pada Bapak Bupati perlu sampaikan bahwa pertemuan ini adalah terkait dengan adanya surat dari warga Wonorejo, khususnya adalah perumahan Perum Taman Mutiara Persada, surat terkait dengan pemberitahuan penyampaian pendapat umum. Suratnya pada tanggal, ini enggak ada tanggalnya, yang ditujukan kepada Pak Kapolres Pati dan Bapak Menjawab dapat tembusan, di mana terkait dengan pendapat umum ini akan disampaikan pada tanggal 22 Februari yang lalu terkait dengan pasca razia minuman keras yang dilaksanakan oleh Polresta dan Satpol PP, karena ada aduan Pak Gubernur, kemudian dikirimkan kepada Polda ke Irwasda dan Irwasda ke Polresta Pati. Dari Polresta Pati berkoordinasi dengan Satpol PP sehingga pada tanggal 9 Februari dilaksanakan pelaksanaan razia bersama dengan tim terkait, di mana tentunya Satpol PP, Polresta, Polsek ini sudah melaksanakan sesuai dengan SOP yang ada. Terkait dengan razia itu, dari warga menyampaikan bahwa ini adalah adanya diskriminasi yang dilakukan oleh Kapolsek Wonorejo, Satpol PP kepada warga Perum Taman Mutiara Persada pada tanggal 9 Februari terkait tindak lanjut laporan palsu yang ditujukan kepada Walung Kerang WK Kaliampo dengan menyebut satu tempat hiburan malam berkedok Walung Kerang, jual miras, buka 24 jam non-stop, suara sound, sistem yang mengganggu lingkungan.
yang mana pada malam itu datang puluhan personil dari kepolisian, bahkan ada beberapa anggota polisi yang membawa senjata api laras panjang bersama dengan puluhan petugas Satpol PP Pati tanpa koordinasi dengan RT RW setempat sehingga mengganggu Kamtipas di lingkungan perumahan. Upaya didomba oknum perangkat desa Wonorejo, sehingga tuntutannya adalah: 1. Copot Kapolsek Margorejo dari jabatannya karena sudah merusak citra Polri di masyarakat. 2. Copot Kasatpol PP Kabupaten Pati. 3. Tangkap dan proses hukum pembuat laporan palsu. 4. Pecat oknum perangkat desa yang melanggar larangan perangkat desa yang diatur Pergub nomor 45 tahun 2020. Stop diskriminasi terhadap warga Perum Taman Mutiara Persada Desa Wonorejo. Itu adalah tuntutan dari warga yang rencana kemarin tanggal 22 Februari 2023. Mensikapi surat ini, kami bersama Polresta melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait dengan mengedepankan musyawarah mufakat sehingga tercapai audiensi yang pada siang ini dilaksanakan. Sehingga nanti harapan kami nanti dari perwakilan warga bisa menyampaikan aspirasinya, apa yang sudah disampaikan. Yang jelas menindaklanjuti dari lapor grup ini, Polresta dan kami melaksanakan razia dan memang betul ditemukan banyak miras tetapi di bawah 5%. Dan kami pun sudah melaksanakan sesuai dengan SOP. Kami minta izin kepada asisten manajernya untuk melaksanakan razia dan dipersilakan. Silakan Pak, dicek. Ada enggak? Ada di gudang juga ada, di yang juga ada, tapi di bawah 5%. Kita tidak bisa kita razia karena perda kita di bawah 5% tidak bisa diproses dengan perda. Dan akhirnya tumbuhlah adanya surat ini. Kemudian setelah kami melaksanakan surat audiensi, ternyata ada perkembangan. Utamanya adalah terkait dengan perbaikan jalan akses dari perhutani ke perumahan. Ini sudah lain lagi ceritanya. Berarti kan suratnya beda lagi. Nah, ini mungkin nanti dari warga kita kedepankan untuk musyawarah mufakat. Dari kami terima kasih kepada Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Kasdi, Pak Kapolresta yang telah berkenan untuk bersama-sama mendengar aspirasi dari panjenengan semuanya. Kita juga ada Pak Kepala Desa yang turut mendampingi. Demikian dari kami. Sebelum Pak PJ dan Pak Sekda, nanti mohon dari perwakilan dulu untuk menyampaikan aspirasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca dulu aja. Ada apa? Sambil ada yang baca. Ini siapa ini siapa? Ya. Berarti ini yang menyampaikan ini yang bagi ya.
Ya bro, ya ya. Bro, yang lagi buat gua. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PJ Bupati Pati, yang saya hormati Bapak-bapak yang ada di depan, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kasatpol PP, Pak Inggi yang saya hormati, dan semua hadirin tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sebelumnya perkenalkan, saya Happy, warga Desa Wangunrejo, Perumtaman Mutiara Persada. Langsung saja ya Pak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan aspirasi kami, unek-unek kami terkait dengan apa yang kami rasakan, apa yang kami alami beberapa waktu terakhir ini. Dan sekilas tadi ditampilkan di slide, saya mikir Pak, kok gini ya, kok seperti itu ya, saya bingung. Padahal Pak, saya sampaikan ya Pak, kami warga hanya membahas tentang jalan Pak, jalan yang sepanjang 1,4 km, yang memang jauh sebelum perum di kami itu diserahkan. Kami sudah berusaha, sudah ikut merawat dan lain sebagainya tentang jalan itu Pak. Jadi kami itu, makanya tadi disampaikan di slide kok ada WK, ada proses penggerbekan. Kami juga bingung Pak, seperti itu. Mohon maaf, saya menyampaikan saja. Oke? Jadi saya sampaikan di sini aspirasi kami yang pertama adalah satu tentang jalan. Yang pertama tentang status jalan. Intinya siapa yang bertanggung jawab tentang jalan itu Pak, bertanggung jawab untuk perawatan dan lain sebagainya, karena itu adalah akses kami, bukan hanya kami saja warga Perum, tetapi banyak warga yang menggunakan akses itu, gitu ya Pak. Nah, menanggapi apa yang ditampilkan sekilas di slide tadi tentang masalah warung kerang, kebetulan di sini ownernya Mas Bodok juga hadir di sini. Mohon maaf Pak, ini nama tenarnya itu Mas Bodok, Mas Supriyono Bodok. Kami warga tentang hal itu urusan ranah pribadinya Mas Bodok. Kami warga tidak ada hubungannya dengan warung kerang. Dan selama ini warung kerang juga banyak kontribusinya terhadap warga, terhadap lingkungan. Mohon maaf, saya di sini menyampaikan fakta apa adanya. Tidak dalam artian kok membela atau ngeloni, tetapi saya sampaikan
di sini bahwa sekilas yang ditampilkan di slide tadi kok rodok nyelewah dari angan-angan saya waktu ikut rawuh di sini nggih Pak nggih. Karena di sini kan undangannya apa ya? Fasilitasi rapat koordinasi audiensi warga Perum Taman Mutiara Persada. Yang kami bahas dari awalnya itu Pak. Jadi mohon maaf, ini sekilas saja kami sampaikan bahwa aspirasi kami adalah pertama tentang jalan itu. Dan karena ada kejadian di wilayah kami yang memang Pak betul itu mengganggu psikis kami warga, kami itu jadi senggoh-senggohan gitu loh Pak. Kok ada ya dalam bahasa saya itu penggerbekan Pak. Kami itu sudah familiar dengan itu pada saat kemarin COVID Pak, karena rutin dilakukan setiap saat. Tetapi yang kemarin itu memang rodok luar biasa seperti itu Pak. Jadi terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini. Bapak yang terhormat, bapak-bapak yang terhormat, instansi terkait sudah memfasilitasi kami warga untuk menyampaikan secara langsung apa yang kami rasakan, apa yang kami alami. Jadi tadi saya disampaikan di depan bahwa ada penggerbekan, kemudian ada kronologi jalan. Kalau menurut saya itu terbalik Pak, jalan dulu, baru ada penggerbekan. Seperti itu ya Pak ya. Mohon maaf, ini pendahuluan saja dari kami mewakili warga Perum. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan kesempatan kali ini membawa manfaat untuk kita semua, terutama kami warga Perum Taman Mutiara Persada yang memang sejak dulu tentu bapak-bapak yang di depan dan juga yang ada di ruangan ini sudah banyak mendengar kisah-kisah atau cerita-cerita tentang bagaimana perjuangan kami untuk memperjuangkan kami yang mengakui bahwa kami itu memang warga baru, kelompok masyarakat baru, tetapi selalu ada fitnahan, selalu ada isu-isu yang berkembang dan mungkin bisa dikatakan sengaja dikembangkan, yang mana hal tersebut jauh dari apa yang kami inginkan, jauh apa yang kami maksudkan. Seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Jadi terima kasih sekali lagi atas waktunya. Saya berharap bahwa kesempatan pada siang hari ini saestu bisa memberikan solusi dan juga membawa manfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada yang saya sampaikan ada yang tidak berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Matur nuwun sangat, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa tadi? Bu Happy. Ya betul. Terima kasih Bu Happy atas masukan panjenengan. Jadi kenapa kami sampaikan? Karena surat yang masuk ke Pak PJ Bupati ke kami itulah terkait dengan audiensi, terkait dengan audiensi pendapat di muka umum, sehingga kita kedepankan ini resmi. Surat ini jelas ada diskriminasi terkait dengan razia, copot Kastol PP, copot Kapolsek dan seterusnya. Tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi alhamdulillah dari beliau Pak Bupati kita terima semua aspirasinya, nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Jadi pedoman ini adalah surat panjenengan yang ditandatangani oleh Ketua RW 3 Pak Teguh, mana Pak Teguh? Ketua RT 1 Pak siapa ini? Pak Usek. Ketua RT 2 Pak Purban. Ketua RT 3 Pak Slamet. Ini kami rahasia warungnya Mas Priyono, tapi yang tanda tangan yang pas malah warga gitu. Tanda tangan yang tanda tangan Pak Ewi. Tidak ada tuntunan jalan. Begini. Sehingga ini nanti Bapak beliau nanti beliau akan menjawab, dan juga di sini juga kami undang. Kami waktu perjalanan itu kami selalu memperhatikan aspirasi dari Pak Bodo. Undang BPN, kami undang BPN. Undang perhutani, kami undang perhutani. Undang dinas lain, kami undang. Terkait dengan perizinan pun kami undang. Karena ini menyangkut, karena Pak Gub ini harus kita lakukan secara fair. Laporan masih secara keseluruhan kita laporkan.
Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada lagi tidak dari perwakilan? Sebelum nanti dari Pak Kapolres dulu atau saya menjawab. Terima kasih bapak-bapak semua. Ngapunten belum dengan sakitnya Pak. Setunggal bapak setunggal lagi Pak untuk menyikat waktu saja. Ini saya Teguh Ketua RW 3. Memang benar Pak untuk acara itu adalah acara apa namanya penyampaian pendapat di muka umum. Itu kalau itu terjadi topiknya itu Pak yang kita sampaikan kalau terjadi demo Pak penyampaian pendapat umum. Tetapi kita menghormati dari pihak Pemda itu sebelumnya ada utusan-utusan termasuk dari Polres. Itu utusan gimana sih kok warga seperti itu. Itu sebelumnya Pak memang kami ada yang namanya adalah keluhan mengenai jalan. Karena apa? Karena di situ kita sebelumnya belum ada pembangunan pabrik. Kita berjuang supaya jalan itu baik, itu diaspal. Kemudian kita rawat dengan kerja bakti lewat swadaya warga Pak. Nanti kita tunjukkan foto-foto kerja baktinya. Setelah itu ada pabrik tisu berdiri. Terus kemudian kita ada keluhan tentang jalan karena ada kerusakan. Itu ada tanggapan. Kemudian setelah itu kita tahu di situ ada armada trailer, armada berat gitulah. Trailer dan sebagainya. Kita terus ini jalan ini nasibnya gimana? Kayak gitu kan. Kita ke pihak Pemdes untuk mediasi. Terjadi pertemuan antara warga, pihak Pemdes dan ini Pak Kepala Desa, kemudian dari pihak perwakilan pabrik menyatakan bahwa sewa sama perhutani. Jadi waktu kita minta apa istilah gini, intinya adalah kita mengeluhkan itu nek rusak sing tanggung jawab siapa. Ternyata itu kan karena ada pabrik, ada warga. Selama ini yang memelihara warga. Setelah itu sewa. Menurut data di kami adalah sertifikat warga itu di situ jalan di sawah. Berarti di situ kok jalan desa sementara apa pihak pabrik bilang sewa sama perhutani. Jadi ada dua versi. Gitu. Makanya di situ kemudian kami ada surat untuk apa permintaan pelimpahan aset tersebut dari perhutani ke Pemda supaya ada yang tanggung jawab. Kenapa Pak? Memang kita di awal itu seperti itu Pak. Runtutannya sampai dengan kemarin ada kegiatan itu adalah ada warga menanyakan ke sopir trailer, kemudian berkembang, makanya terus ada penggerbekan Pak, gitu loh. Jadi ada runtutannya, bukan saja kita fokus ke penggerbekan. Sebelumnya kita aspirasinya adalah tentang jalan. Satu, jalan itu sebenarnya aset siapa? Yang kedua, sekarang yang tanggung jawab perbaikan siapa? Karena dilewati oleh trailer tronton, itu kelas jalannya kelas berapa? Kalau memang itu boleh dilewati tronton, monggo dibangun, dicor atau di apa sesuai dengan tonase kelasnya. Tujuannya itu saja Pak sebenarnya dari warga itu nggak muluk-muluk kok, gitu loh. Tapi kenapa ada perubahan? Contoh sederhana gini, waktu ada pemblokiran jalan, istilahnya gitu ya. Tapi sebenarnya bukan pemblokiran, itu kita tanya sama sopir, kok lewat ini ku piye jalan semene kan gitu Pak. Setelah itu ada kata-kata istilah iki sing apa blokir kudu diproses hukum. Nah, setelah itu terjadi penggerbekan. Piye iki kok sampai gitu loh Pak. Makanya kita kemarin mengajukan aksi apa namanya pendapat di muka umum itu pemblokiran apa istilah penggerbekan poinnya. Tapi pada dasarnya itu bukan itu sambungan. Sebenarnya kalau nggak ada prosesnya itu Pak, kita berjalannya di kontur ini, gitu loh Pak. Dari itu di sini saya harapkan kita fokusnya jangan masalah penggerbekan. Kalau memang itu nanti bahas info dari Pak Kapolres, dari pihak Pak Kasatpol PP, dari pihak Pak PJ nanti bisa evaluasi sendiri Pak. Kita tidak bisa mengevaluasi itu. Jadi kita di sini kemarin dapat surat untuk menerima audiensi itu ya itu tadi Pak. Satu adalah untuk aset jalan itu sebenarnya yang berwenang dan berhak itu siapa dan bertanggung jawab siapa. Kedua, pembangunan jalan supaya itu sesuai dengan armada yang lewat.
Yang ketiga, karena itu ada perdebatan, ada pelaporan, Pak, maaf, sekali lagi maaf, karena kalau tidak dibuka identitasnya, kami nanti bisa timbul rawan konflik, Pak, karena saling tuduh, Pak. Maaf, ini ada kerawanan sosial di masyarakat kami, makanya butuh diungkapkan siapa. Jadi misalnya saya nuduh ini warga saya, bisa, karena belum terungkap, makanya saya mohon sekali lagi itu diungkap biar gamblang, jadi kita tidak bisa saling fitnah yang menimbulkan konflik, bahkan nanti bisa menimbulkan pertengkaran antar warga dengan pihak pabrik, antar warga dengan PBS. Saya hindari itu, makanya yang saya sampaikan tadi, yang ditulisan tadi adalah satu, ungkap identitas pelapor dan segera proses hukum karena laporan palsunya, Pak. Itu kami tahu. Kalau bukan 24 jam, tidak, Pak. Saya dekat sekali dengan BK. Kemudian untuk yang lain-lain mengganggu lingkungan, kenapa langsung digerebek? Harus tanya sama saya selaku ketua RW, ketua RT, Babinsa, Babinka, apakah ada gangguan lingkungan, Pak? Kalau ada gangguan yang kami ada rapat dengan RT, Pak, yang mengelola itu. Terima kasih. Ini satu adalah ungkap identitas pelapor. Yang kedua, jalan segera dibangun sesuai kelas armada yang lewat supaya tidak diberikan kerusakan yang parah. Yang ketiga adalah pelimpahan aset. Masih pendapatan setahu kami, karena kalau asetnya perhutani maka dilimpahkan ke Pemda. Kalau sekarang memang dari sisi struktur yang sekarang saya nggak tahu, sekarang posisi jalan itu posisi di mana. Kalau memang sudah Pemda, tolong itu dibikinkan berita acara bahwa aset itu milik Pemda, biar tidak menjadi simpang siur gitu. Terus kemudian yang keempat, kami mohon bapak-bapak sedaya pimpinan wilayah Muspika Kabupaten Pati melakukan evaluasi untuk kegiatan itu sekiranya itu di luar dari prosedurnya. Kalau sudah sesuai prosedur, monggo buat nopo-nopo. Namun perasaan kami itu di luar prosedur. Terima kasih, Pak, atas waktunya bagi saya. Kalau memang ada kata-kata yang kurang benar, saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari warga Pak Orja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Enggak sebelum enggak tadi setelah tadi Pak Camat kalian mau menyampaikan apa ini dulu Pak Camat? Ya ini. Tolong ini jangan panjang-panjang ya, tidak poinnya ya. Tadi sudah cukup jelas dari Mbak Ebi dan dari Pak Teguh sudah cukup jelas. Pak Camat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PJ, Bapak Forkompidam atau yang mewakili, Bapak Sekda, Bapak Kasatpol, serta tidak semua yang hadir pada ruang rapat ini yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Mohon izin Bapak PJ, sebelumnya aku menyampaikan kronologis kejadiannya. Sebelumnya saya sudah matur Pak PJ sama Pak Sekda untuk mengadakan pendekatan, sudah saya lakukan sehingga tidak ada demo tanggal 22. Kronologisnya seperti tanggal 6 Februari itu warga bersentuhan dengan PT Trijaya Isu. Kemudian kami coba untuk mediasi di balai desa, dihadiri baik itu perhutani, dinas perhubungan, kemudian dari PT Trijaya Isu, kemudian banyak media, kepala desa dan juga banyak hadir termasuk Pak Kapolsek dan Pak Katambil secara pribadi. Dalam balai desa itu sempat kita bermusyawarah. Dan sudah diputuskan musyawarah itu antara pihak yang mengklaim karena dengan alasannya itu adalah jalan poros kabupaten. Tapi setelah saya buka di surat edaran Pak Bupati, itu tidak menyebutkan bahwa termasuk jalan poros kabupaten. Perhutani memberikan informasi bahwa jalan tersebut adalah milik perhutani tahun 88 Pak ya. Ini ada sertifikatnya juga.
Sehingga kesepakatan itu dituangkan di dalam berita acara tanggal 6. Ini kalau belajar sekalian mau nih. Kebetulan pada waktu itu belum direvisi. Itu sempat kami menyampaikan bahwa tanggalnya keliru. Jadi berita acara langsung saja pada hari Senin tanggal 13 tertera itu sebenarnya tanggal 6. Tanggal 6 bulan Februari tahun 2023 telah diselenggarakan musyawarah yang dihadiri sebagaimana daftar terlampir. Telah dilakukan musyawarah, selanjutnya seluruh peserta musyawarah mensepakati serta memutuskan beberapa hal yang berkaitan dengan kesepakatan akhir dari musyawarah, yaitu 1. Jalan dari arah Kaliambo menuju Perhutani sampai kawasan hutan sepanjang 1497 meter, Pak Ibu, kan kilometer maksudnya, adalah milik Perhutani. 2. Warga Mutiara Persada dan PT Trijayati sudah dapat memanfaatkan jalan tersebut. 3. Tidak akan ada pemblokiran jalan tersebut. 4. Perbaikan dan perawatan jalan tersebut dilakukan secara bersama-sama, baik dari warga Perum Mutiara Persada, PT Trijayati dan pemerintah desa melalui diskusi yang baik. Yang bersangkutan kemudian PT Trijaya Pak Roni, Pak ya, itu yang datang. Kemudian RT 1 Pak Usep apa ya? Usep ya, hadir, termasuk saksi Pak Supriyono, banyak sekali di sini, banyak, ada seberapa itu. Kemudian setelah itu tanggal 8 kita mestinya harus menghormati keputusan itu sebelumnya kita sudah musyawarah. Kemudian dari pihak RT 1, 2, 3 memohon pada Perum Perhutani tanah tersebut agar diserahkan pada Pemda. Arahnya seperti itu. Secara logika saja, saya poros jalan kabupaten saja karena saya terbebani anggaran, itu saja tidak bisa menyelesaikan masalah. Seperti Sukokulon ada warga yang SMA 2 tahun belum diperbaiki, desa mau memperbaiki nggak bisa karena terkendala aturan. Apalagi tadi penjelasan dari Pak Rioso seperti itu. Sehingga kita kalau memang diserahkan, monggo dibahas bersama-sama. Apakah kira-kira Pemda mampu atau tidak, sehingga jangan sampai setelah diserahkan kemudian nanti tidak diperbaiki, sasaran adalah desa. Nah, selama ini jalan-jalan desa belum diperbaiki, sasaran adalah kepala desa. Karena kepala desa ada jawaban politik. Perlu pertimbangkan ya, monggo. Karena ketua RT RW sudah memohon pada Perhutani, tinggal Perhutani nanti bagaimana Pemda apakah siap untuk menerima fasilitas aset jalan itu. Sehingga nanti kalau seperti itu juga harus memperhatikan dari pihak PT, karena ada MOU antara Perhutani dengan PT Sekji. Karena PT kan termasuk akan investor. PT Trijaya Tisu. Trijaya Tisu Trijaya juga di situ ada yang masuk kontribusi PAD kabupaten, kemudian pengangguran juga bisa, monggo jika duduk bersama sehingga jangan sampai satu sisi merugikan yang sisi yang lain. Monggo kalau memang itu. Kemudian tanggal 9 itu ada penggerbekan. Nah, kemarin saya sudah koordinasi laporan Pak Sekda, Pak PJ untuk diskusi. Saya nyampiri Pak Botok. Tak kendalikan nyuwun tulung kowe wong Pati, aku wong Pati lama. Ya orang Teluk. Aku aja diributi nang Wargojo. Akhirnya ada kesepakatan minta dimediasi. Jika kemarin sebelum tanggal berapa ada dari Polres, Pak Gino juga hadir. Sebelum pelaksanaan demo harus ada surat pemberitahuan yang hari ini hasilnya untuk membicarakan. Tapi fokus pada tuntutan kayak tanggal 22. Sehingga kalau mengganggu pada jalan mestinya sekupnya tidak seperti ini. Dari Pemda, kemudian DPU Perkim, kemudian dari Perhutani, PT Desa,
duduk bersama untuk bicarakan. Karena saya mungkin ya harus kedepannya kayaknya saya udah. Karena kan saya karena memang aset perhutani, tinggal perhutani nanti bisa menyerahkan tidak dan Pemda itu sehingga nanti perawatan bagaimana kita bisa bersama-sama, kayaknya jangan sampai terjadi konflik terus seperti itu. Kronisnya seperti itu guys, saya perlu jelaskan saya sehingga ada gambaran dalam rangka rapat hari ini. Rapat ini sebetulnya memang menanggapi karena demo dan dua-dua, tapi mengembang dengan pelaksanaan jalan karena jalan kemarin sudah diminta perdana, Pak PJ sudah menerima tembusan, saya yang menerima tembusan, PO juga menerima tembusan. Saya kira demikian, terima kasih kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Pak Riasa, dari Pak Mas Priyono, saya nggak mau ngambil kotak ya. Oke Pak Similiane. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada warga perumahan Pak untuk menampung aspirasi. Ini langsung saya ke poinnya Pak ya. Saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Camat Pak. Dari berita acara hari Senin tanggal 6 Pak Gin. Kalau di situ disebutkan satu poin, jalan dari pom bensin Kaliambo menuju Perhutani sampai kawasan hutan sepanjang 1,4970 km adalah milik Perhutani. Saya kira ini Pak, itu suatu dugaan pembodohan masyarakat Pak. Karena apa? Saya punya data Pak. Perhutani pernah membuat syarat untuk warga perumahan terkait izin perbaikan jalan dekat. Jadi ini surat yang menerbitkan Perhutani Pak, Pati 26 Agustus 2019. Di surat ini jelas Pak, ini bukan hak milik Perhutani. Perhutani hanya sertifikat hak pakai nomor 580 B82449 yang terbit tahun 1988. Jadi bukan sertifikat hak milik Pak, tapi sertifikat hak pakai. Kalau ini sertifikat hak pakai Pak, kita mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah. Dalam peraturan ini Pak, jelas pasal 45 Pak. Hak pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun atau diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Hak pakai Pak maksimal 25 tahun. Kalau sertifikat hak pakai milik Perhutani 1988 2013 sudah habis Pak. Jadi kita ngomong dasar Pak, enggak hari ini jari ini. Kita pakai data. Dan sertifikat milik warga Pak, ini jalan desa Pak. BPN menerbitkan sertifikat tertulis jalan desa, pasti ada dasarnya Pak. Dan kemarin ada pembangunan jalan tembus Wangunrejo Sukobubuk yang bersumber dari APBD yang dikerjakan dari PU Pak, sepanjang 2,5 km. Jadi cukup itu yang saya sampaikan Pak. Untuk status jalan itu pihak Perhutani pegang sertifikat hak pakai Pak, bukan hak milik Pak. Selama ini yang disampaikan Pemdes dan Perhutani itu aset milik Perhutani dan dituangkan dalam berita acara. Ya.
Ini berita acara tanggal 6 Senin kemarin lagi, jalan dari pom bensin Kaliambo menuju Perhutani sampai kawasan hutan sepanjang 1,4 km adalah milik Perhutani. Jadi mohon saya klarifikasinya kepada Pak Perhutani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Supriyono. Lagi Pak Kepala BI itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya di depan ya, Bapak Ibu. Amin. Sewu. Kembali mau. Ini perlu kami sampaikan. Mohon izin Pak PJ Bupati kami hormati, Pak Sekda, Pak Kasatpol, juga dari Pak Polres dan Pak Dandim, juga Pak Camat dan Pak Toto, Pak Pri ya. Pak Boten Pak. Boten wadanan ini ya. Terus lagi mau ya, Pak ini juga. Jadi ini perlu kami sampaikan bahwa jalan itu dulu masuk di jalan SK Bupati, jalan poros. Tetapi temuan BPK tanggal 5 Juli 2022 harus dikeluarkan, akan disertifikatkan, ternyata tidak bisa dan harus dikeluarkan. Kemudian ini kita PU pernah membangun jalan itu 1 miliar waktu itu. Kita tuh bisa membangun tapi dengan pola hibah di dalam perencanaannya. Dan saya terus terang saja sangat prihatin. Ini kan sebetulnya kan ini maaf ya, jalan Perhutani ini kalau nggak salah nanti saya diluruskan Pak Roni ada. Jalan itu disewa oleh PT Trijaya. Lalu sama Mbak Niki. Artinya mereka berhak penuh terkait dengan jalan itu. Tetapi karena baik hatinya Pak Roni, ini untuk warga. Maaf ini jangan disangkal dulu Pak. Ini menurut istilahnya itu siapa sebetulnya jalan itu yang bertanggung jawab. Dulu waktu pembangunan perumahan itu diberi akses jalannya adalah yang di rumah makan Sendang Sani. Nah, tetapi kita kan tidak kekeh seperti itu. Kita mencari solusi agar jalan bisa dimanfaatkan juga warga. Akhirnya setelah saya lihat perjalanan kaitan persoalan ini, ada MOU antara PT Trijaya dengan kita semua, dengan warga untuk melakukan perbaikan jalan. Tadi yang disampaikan Pak Camat betul. Kalau sekarang kondisinya anggaran memang budget sekarang belum tercover, belum mampu mengcover. Tetapi kalau itu sebetulnya jalan siapa dan sebagainya dengan pola mekanismenya dari Pemkab sebetulnya bisa membangun jalan itu dengan pola hibah. Kemarin sudah pernah kita lakukan. Temuan BPK harus dikeluarkan, harus kita keluarkan. Kan mengatakan. Jadi saya rasa untuk terkait dengan siapa yang bertanggung jawab jalan itu, ya kalau kemudian ternyata nyun sewu Pak PJ anggaran ada, ya kita bisa. Tetapi di saat anggaran belum mampu mengcover, jenengan sudah besok tadi yang disampaikan Pak Camat, ya dari warga masyarakat dengan Pak Roni dari pihak PT Trijaya untuk bagaimana supaya ini benar-benar memberikan, ya dengan adanya pabrik saya yakin memberkahi lah. Karena menjadi daerah atau jalan itu, bahkan Pak Roni kemarin matur sama saya termasuk jembatan Pak ya, jembatan juga akan diperbaiki dan sebagainya. Jadi kita ini bukan orang lain, kita inilah warga masyarakat Kabupaten Pati, gampang diajak, memang sumbunya pendek, brang-brang biasa, tapi orangnya itu hatinya baik luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi kita nanti ada solusi terkait dengan hal ini. Pak Camat pun sepuh Pak Saage, dia harus diberi hiburan, jangan diberi PR-PR yang merepotkan kita semuanya. Jadi kalau ada tanya jalan itu, Pemkab sudah pernah Pak masuk SK Pak Bupati dari 1256,285 itu dulunya itu ada tambahan 1,4, kemudian ditekan. Kenapa? Dari temuan BPK itu harus dikeluarkan karena kita nggak bisa mensertifikatkan. Saya rasa itu Bapak Ibu mohon izin Pak PJ, Pak Sekda, Pak Satpol juga Bapak sekalian ya. Saya rasa itu dari PU dan PU itu siap membangun Pak Gernot. Ya. Pokoknya kita siap membangun negeri itu. Bedanya orang PU siap membangun negeri. Ojo nek jalan cuma lantasnya hotmik, bahkan kalau perlu itu keramik aja kalau ada yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Kayak. Khusus warga perumahan, aku untuk Pak Ida. Sudah Gue? Maaf Pak, satu lagi saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dari Pak Usai Pak, maaf RT 1. Terus terang terima kasih saya telah diberikan waktunya. Yang terhormat Bapak juga semuanya serta Bapak juga semua. Maaf sekali, jadi untuk masalah-masalah ini sebenarnya kita itu warga kepengennya jalan HP bisa digunakan dan tidak ada jalan berlubang lagi gitu loh Pak. Itu yang tuntutan warga dari masyarakat yang paling bawah. Dan itu yang kedua, jadi kalau memang status jalan itu milik perhutani kayak milik siapapun, kalau memang itu masih bisa bangun, monggo saya minta mohon dari masyarakat paling bawah, tolonglah dibangun jalan itu biar tidak ada apa-apa, biar tidak ada gejolak-gejolak di masyarakat yang paling bawah. Satu itu. Terus ketiga, dengan kejadian kemarin waktu adanya razia di warung WK, kita terus terang aja sebagai masyarakat itu merasa terganggu kenyamanannya. Karena apa? Satu, dengan kehadiran bapak-bapak aparat kemarin, jadi warga itu merasa takut dan merasa kayak apa sih? Ternyata begitu ini kok di warung kerang. Nah, saya komplain juga sama Mas Goto, Mas Supriyono. Loh, kenapa ini? Karena katanya dengan ada kemudian gini bla bla bla. Kalau memang kita merasa terganggu, seharusnya itu yang ada di lingkungan sekitar dulu Pak, yang merasa terganggu, yang merasa apa, itu jangan hanya dari laporan luar aja gitu loh Pak. Dan kemarin saya terus terang juga dari RT juga menanggapi dari masyarakat, Pak, ada apa? Kok sampai begini, sampai bawa senjata laras panjang itu? Apakah di perumahan itu memang sarangnya sarang miras, tukang gudangnya miras apa gimana? Jadi kalau memang ini kita di situ ada aturan Pak, aturan lingkungan perumahan kita punya aturan juga. Kalau memang kita merasa gak nyaman dengan warung kerang, ya kita mampir ke warung kerang Pak, terus terang aja. Tetapi selama ini kita sudah kondisikan dengan warung kerang juga, dan kita mempunyai aturan jam 12 tutup, tidak ada 1 kali 24 jam buka. Karena kita yang berdampak itu adalah RT 1. Lokasinya paling dekat itu di RT 1. Terus terang aja. Kalau memang saya merasa terganggu, warga merasa terganggu, harusnya koordinasi dulu dengan orang-orang sekitar dulu. Maaf, saya juga untuk Bapak aparat juga kan mempunyai intel. Harusnya diintelkan dulu. Apakah di lingkungan perumahan di warung kerang itu mempunyai minuman keras atau tidak? Seharusnya diintelkan dulu Pak. Kalau memang informasi itu udah valid, silahkan. Saya sebagai RT mempersilahkan. Saya tidak masalah. Cuman itu aja, karena merasa kemarin itu trauma, ya, merasa ketakutan dari masyarakat itu ada Pak. Karena sebelumnya tidak ada koordinasi gitu loh Pak. Karena merasa Pak bahwa senjata itu gitu. Cuman itu aja. Maaf kalau memang cara penyampaian saya kurang baik, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz ya. Pak Ustadz dulu waktu tanggal 9 ada deh. Kayaknya bertiga ya. Pak RD, Pak Anu juga datang kemarin ya. Oke, terima kasih. Cukup ya? Saya sudah cukup. Tadi penjelasan sudah gamblang terkait dengan jalan sudah diserahkan secara gamblang oleh Pak Ketua PU. Jadi hafal betul, beliau baru PRT itu hafal, tapi nanti sudah definitif. Kemudian yang terkait dengan rahasia nanti ada Pak Kapolresta, karena dia adalah perintah dari Pak Irwasda, mungkin nanti bisa dijawab beliau. Dan selesai nanti kita sudah clear, nanti kalau ada hal yang bisa ditanyakan.
sebelum Pak BC menjawab. Terima kasih Pak. Monggo Pak Kabak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Pak BC Bupati, Pak Kasdim maupun Pak Dandim, Pak Kasatpol dan Pak Sekda sekalian, serta seluruh peserta hadirin audiensi yang berbahagia. Jadi yang pertama mohon maaf Pak Kapolres tadi bisa hadir karena sampai hari ini masih sampai jam ini ada vikon di Polresta yang oleh Bapak Kapolri sehingga beliau tidak bisa hadir mewakili saya. Dan yang kedua terkait dengan beberapa permasalahan yang khususnya terkait dengan operasi miras yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Kami meluruskan satu, yang pertama adalah bahwa kegiatan tersebut semata-mata hanya sebagai bentuk tindak lanjut dari laporan warga di lapor grup terkait identitas yang pasti kita juga harus menghargai adanya Undang-Undang 31 tahun 2014 terkait dengan perlindungan saksi dan korban, apalagi itu lapornya di lapor grup, sehingga secara otomatis kami tidak tahu persis siapa pelapornya. Kalau mau dibuka, kita berhadapan dengan Undang-Undang 31 tahun 2014. Mungkin lawyer dari pihak warga juga paham persis terkait dengan undang-undang ini yang harus kita hargai bersama-sama. Yang kedua, terkait dengan operasi itu, kami pastikan tidak ada hubungannya dengan permasalahan atau beberapa permasalahan yang sebelumnya sudah terjadi di warga perumahan. Ini harus clear Pak, tidak ada sama sekali. Bahkan kami pun tidak tahu awalnya bahwa tanggal 6 ada musyawarah. Kami juga tidak paham betul bahwa sebelumnya ada pemblokiran jalan dan sebagainya. Jadi sekali lagi, terkait dengan operasi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah yang ada di warga perumahan. Kemudian yang dihubungkan dengan operasi miras juga perlu Bapak Ibu ketahui, 1-2 bulan terakhir kami memang sedang melakukan kegiatan cipta kondisi dalam rangka menghadapi bulan puasa. Salah satu sasarannya adalah prioritasnya adalah di penindakan miras, dan itu sudah dilaksanakan seluruh polsek jajaran. Khusus Polsek Margojo sendiri selama sebulan terakhir sudah menindak hampir 30 laporan polisi atau 30 kegiatan dengan hasil miras sekitar 400-500 botol dari berbagai merek. Jadi kalau terkait diskriminasi kami luruskan sama sekali tidak ada. Dan apa untungnya kalau kami mendiskriminasi warga masyarakat? Serasanya agak aneh juga kalau misalkan kami dituduh untuk diskriminasi. Jadi dibelkan, yang pertama tidak ada hubungannya dengan permasalahan warga perumahan dengan terkait jalan dan sebagainya. Yang kedua, diskriminasi kami pikir tidak ada. Nah, yang terkait dengan penggunaan atau petugas membawa senpi laras panjang itu masih dalam taraf standar prosedur yang ada. Apalagi kegiatan itu kegiatan dilaksanakan malam hari. Sepanjang senjata itu disandangkan, bukan dipegang, ditenteng ke sana kemari, atau bahkan misalkan digunakan untuk menodong seperti itu, baru ada pelanggaran SOP. Terkait dengan ketidaknyamanan, semua kegiatan itu pasti ada evaluasi Bapak Ibu. Kami pun secara internal juga setiap minggu itu melakukan evaluasi internal terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan, mana yang sudah dengan SOP, mana yang belum. Nah, kalau misalkan ada 1-2 kegiatan yang mungkin dianggap meresahkan warga masyarakat dalam tanda petik ini, yang pasti tindakan itu tidak hanya di warga Margojo, Kecamatan Margojo, warga Wangurjo, pusat perumahan, hampir seluruh polsek Pak Manu kegiatan ini. Dan itu nanti hasilnya akan dimusnahkan menjelang bulan puasa atau operasi Ketupat Candi 2023 yang akan datang. Jadi sekali lagi itu latar belakang seperti itu. Jadi kalau misalkan dianggap atau dituduh ada hubungan dengan permasalahan dengan warga masyarakat sebelumnya dengan PT maupun dengan pemerintah, saya rasa ini agak, mohon maaf, agak naif. Sama sekali tidak, kami pastikan tidak ada. Kalau misalkan ada 1-2 tindakan untuk personil kami dari internal kepolisian yang mungkin dianggap kurang pas, kami pun juga pasti menjadi bahan satu evaluasi, tidak mungkin dibiarkan. Tapi kita juga menghormati undang-undang yang ada, khususnya terkait dengan misalkan warga minta dibuka siapa pelapornya. Kita berbenturan dengan Undang-Undang 31 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Ada pasal-pasal yang mengatur di situ. Di pasal 5 misalkan disebutkan ayat 1 huruf A angka 9, di sana harus dirahasiakan pelapornya. Tapi kalau warga masyarakat perumahan tahu persis siapa pelapornya dan dianggap itu fitnah, warga perumahan juga punya hak untuk mengajukan pengaduan. Tinggal nanti proses yang akan berjalan. Jadi sama kita tatananya di muka hukum, tidak ada yang lebih istimewa.
Itu secara garis besar Bapak Ibu semuanya. Jadi sekali lagi tidak ada kaitannya sama sekali penindakan di hari itu, malam itu, apalagi penindakan malam itu juga tidak ada satu tempat. Di Margoso sendiri ada 2 tempat. Di Lalang memang yang di warungnya Pak Supriyono memang tidak ditemukan miras yang dijangkau oleh Perda Nomor 22 tahun 2002. Tapi kalau Bapak pelapor mengatakan di situ ada miras, ada sebenarnya memang ada miras, tapi tidak bisa dijangkau oleh Perda Nomor 22 2002 yang secara otomatis teman-teman yang satu melaksanakan kegiatan dipimpin oleh Pak Kasat Pol PP, Pak Sumarjo tidak melakukan penindakan. Itu sebenarnya kalau dikatakan penggerbekan juga agak berlebihan ya. Mungkin lebih ke pengecekan sebetulnya. Harusnya di awal Nah, kemudian mohon maaf sebelumnya saya tunjukkan dulu. Kemudian malam itu juga itu ada beberapa tempat yang dilakukan kegiatan yang sama. Terkait dengan koordinasi inilah mungkin yang akan menjadi bahan evaluasi kita semuanya, termasuk Kapolsek Margorejo, unit dan sebagainya. Ini yang akan menjadi evaluasi kita semuanya, Pak. Jadi tidak usah khawatir, pasti ada evaluasi. Tidak mungkin kegiatannya kemudian menimbulkan problem itu kemudian tidak ada evaluasi. Itu secara besar mungkin yang kami sampaikan. Terima kasih Pak PJ. Monggo dilanjut pembawa acara.